Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai saja untuk kajian kita malam ini, dan insya Allah kita akan lanjutkan kajiannya pada Al-Muyassar Jilid 3 ya, di sini halaman yang kelima. Presentasinya sudah ada, silahkan boleh dilihat. Kelihatan nggak presentasinya? Belum, ada ya? Baik. Nah, Ada ini Ustaz. Aqsamul Fa'il. Di sini kita akan mulai membagi mengenai materi fa'il ya. Pertama, fa'il itu terbagi kepada tiga. Yang pertama ada fa'il secara zohir, ada fa'il secara domir, ada juga fa'il secara mu'awwal. Apa itu zohir, apa itu domir, apa itu mu'awwal? Untuk yang zohir, kita lihat saja ke contoh langsung, karena di sini tidak terlalu banyak kaidah ya, dan tidak terlalu banyak teorinya. Ada di sini kebetulan langsung ke contoh bahwa yang namanya fa'il secara zohir itu pelakunya disebutkan, bukan secara kata ganti ya. Kalau domir itu kata ganti, tapi kalau zohir itu kata asli. Nah, di sini zohir contohnya yang berupa fa'il secara zohir, waqalatil yahudu yadullahi maglulah, waqalat al yahudu, dan bangsa Yahudi mereka berkata, yadullahi maglulah, tangan Allah itu terbelenggu. Nah, di sini ada fa'ilnya yaitu al yahud. Al-Yahud adalah jenis fa'il yang zohir, yang mana fi'ilnya sudah didahulukan, yaitu ada kolat. Itu zohir, yaitu disebutkan fa'ilnya. Kalau yang domir itu tidak disebutkan pelakunya secara langsung, tetapi menggunakan kata ganti, yaitu domir ya. Domir itu kan kata ganti. Di sini domirnya dalam contoh, innama hurrima alaikumul maitatu. Innama hurrima alaikum al maitatu. Sesungguhnya kalau yang ini contohnya tidak ke fa'il ya, tapi kita pakai contoh fa'il saja. Innama harroma. Nah, kalau harroma baru bisa fa'il. Kalau hurrima dia tidak akan bisa jadi fa'il. Innama harroma alaikumul maitata. Sesungguhnya dia Allah telah mengharamkan. Nah, di sini maksudnya domirnya ada domir huwa pada kata haroma. Karena fa'ilnya itu sudah disebutkan di belakangan ya, seperti itu. Jadi fa'il yang zohirnya, setiap fa'il domir sudah pasti ada fa'il zohir yang diawalkan, di belakang-belakang teks terdahulu, biasanya gitu. Jadi tidak akan mungkin ada domir yang secara sekonyong-konyong jadi fa'il, karena tentu harus ada dulu fa'il yang zohirnya atau pelaku yang zohir. Walaupun pelaku itu ada di awal kalimat dan kedepannya tidak disebutkan lagi. Seperti ini. Jadi tidak perlu disebutkan innama harramallahu alaikumul maitata. Tidak perlu kalimat Allahnya lagi disebutkan kembali karena sudah ada di belakang. Dan domir huwanya itu sudah merepresentasikan kalimat Allahnya secara fa'il. Makanya diganti saja secara domir saja atau kata ganti saja, yaitu kata ganti domir huwa untuk Allah. Innama harrama alaikumul maitata. Sesungguhnya Allah telah mengharamkan bagi kalian itu bangkai. Nah, jadi di sini fa'ilnya berupa domir. Domir huwa yang kembali kepada domir zohir di belakangnya. Begitu ya untuk domir zohir, dan fa'il domir itu selalu berkaitan erat. Karena tidak akan mungkin ada fa'il yang domir kecuali ada yang zohirnya di belakangnya telah lewat. Begitu ya. Kemudian wakadzalika al-mabniyatu. Nah, ada juga di sini selain domir nih ya, ini yang zohir yang kelihatan. Ini tidak termasuk kepada jenis-jenis yang di atas ya, tapi ini tambahan. Bahwa fa'il pun boleh berupa isim mabni. Contohnya isim mausul,
isim isim isyarah yang isim mausul contohnya tabarakalladzi biyadihil mulku. Tabaraka maha berkah. Alladzi yang biyadihi di tangannya lah atau di genggaman tangannya lah al mulku kerajaan itu. Nah, di sini yang jadi fa'ilnya itu alladzi isim mabni. Alladzi ini kan dia isim mabni yang mana isim mabni itu tak akan pernah berubah akhirnya. Tidak pernah menjadi alladziyu, alladzi, alladzi tetap saja alladzi. Yang mana huruf akhirnya itu dengan harokat sukun, maka dimanapun berada tetap sukun. Itulah yang disebut mabni, itu tetap dalam satu bentuk. Tabarakalladzi biyadihil mulku. Tabaraka fi'ilnya alladzi, fa'ilnya berupa isim nih. Nah, contoh isim mabni yang lain, isim mausul dari ma. Ma juga sama, isim mausul juga ya. Sabbaha, maha suci. Lillahi atau mah sabbaha lillahi. Kesucian itu lillahi, milik Allah. Atau sabbaha lillahi ma fis samawati. Telah bertasbih lillahi kepada Allah. Ma, segala. Nah, ma di sini. Segala yang fis samawati di langit. Sabbaha fi'ilnya, ma di sini fa'ilnya. Fa'ilnya berupa isim mausul atau ma mausulah. Ma mausulah ini berupa mabni. Yang mana mabni ini sama seperti alladzi juga tidak akan pernah berubah huruf akhirnya dan harokat akhirnya. Ma kondisinya sukun alifnya, maka dimanapun dia tetap sukun. Nah, itulah fa'il dari bentuk-bentuk isim mabni itu yang alladzi dan ma ini isim mausul. Kemudian sa'alani hadar rojulu, telah bertanya kepada saya lelaki ini. Hadar rojulu yang fa'ilnya itu bukan ar-rojulunya, tetapi hadanya. Hada di sini adalah fa'ilnya berupa isim mabni dan mabninya kepada sukun karena hada huruf terakhirnya adalah alif di sukun. Jadi dia itu walaupun pelaku dia ropaknya itu mabni kepada sukun. Sedangkan ar-rojulu dia itu badal, bukan fa'il. Ar-rojulu ini adalah badal dari isim isyarah hada. Nah, ini adalah contoh-contoh pelaku atau fa'il yang dari isim-isim mabni dan ini masih masuk kategori isim zohir ya, yang mabni di sini dan bukan isim domir. Kalau domir ya wahumahum yahumahuna atau setiap domir yang memang tersimpan di dalam fi'il itu domir. Nah, kemudian ada juga fa'il itu yang mu'awwal. Apa fa'il yang mu'awwal? Yang ditakwil. Yang ditakwil itu biasanya dia terdiri dari masdariyah atau dia biasanya menggunakan an. Contohnya begini, yu'jibuni ang tajtahida. Nah, yu'jibuni membuat saya kagum. An tajtahida, kesungguh-sungguhanmu. An di sini adalah an masdariyah. Tajtahida adalah fi'il mudhari dan mansub dengan an masdariyah. Setiap ada an masdariyah, maka itu menyetarakan fi'ilnya dengan masdarnya. Sehingga yu'jibuni antajtahida itu semakna dengan yu'jibuni ijtihaduka. Begitu yang dimaksud. Mu'awwal itu dia ditakwil dari fi'il bisa menjadi fa'il. Karena fi'il kata kerja, kalau fa'il ya isim. Jadi ini yang disebut takwil itu ya, ditakwil dari segi menyamakan kedudukan fi'il dengan masdarnya. Jadi yu'jibuni ijtihaduka itu yang aslinya fa'ilnya ijtihaduka boleh diganti dengan an dan dengan kata kerja. Asal kata kerjanya ada an di awalnya ya. Jadi yu'jibuni ang tajtahida sama dengan yu'jibuni ijtihaduka secara kata ataupun secara makna. Jadi itu kedua-duanya sah untuk mengucapkan dua kalimat ini, baik dengan kata kerjanya atau baik dengan masdarnya, kedua-duanya sama.
Kemudian contoh yang lainnya, yajibu alaika ang tusolliya. Nah, yajibu wajib, alaika untukmu, ang tusolliya untuk sholat. Atau sama dengan kita mengucapkan yajibu alaika sholatu atau yajibu sholatu alaika. Nah, jadi yajibu kata kerjanya, as-sholatu fa'ilnya. Yang mana as-sholatu itu kan masdar. Maka masdar itu dia boleh ditakwil dengan menggunakan an masdariyah pada fi'il. Jadi as-sholatu itu setara dan semakna dan satu kalimat dengan ang tusolliya. Nah, itu maknanya mu'awwal atau ditakwil itu menyamakan kedudukan ya dengan isim masdarnya dengan menggunakan an ya. Jadi as-sholatu dengan an tusolliya itu sama. Ketika satu hukum ya, jadi dan satu makna dan satu walaupun beda kalimat tapi satu makna dan satu fungsi ya. Yang mana antusolia disebutnya fa'il dari masdar muawwal, tapi kalau as-sholatu fa'il dari masdar betulan begitu aja. Jadi kalau antusolia bukan masdar betulan, sebutnya masdar muawwal. Kalau as-sholatunya masdar beneran gitu ya, masdar hakiki. Contoh yang lainnya, yalzimuka ang tazhaba. Nah, yalzimu kamu harus, mengharuskanmu ang tazhaba untuk pergi. Nah, maksudnya ang tazhaba di sini adalah dia masdar muawwal sebagai fa'il. Dan masdar muawwal dengan adanya an ini menyamakan kedudukannya dengan masdarnya yaitu azhabu. Jadi ketika kita mengucapkan yalzimuka ang tazhaba sama dengan kita mengucapkan yalzimuka azhabu. Itu yang dimaksud dengan masdar muawwal. Mentakwil kata kerja menjadi masdar betulan gitu ya. Ang tazhaba masdar muawwal, kalau azhabu masdar betulan itu. Jadi kedua-duanya boleh menempati posisinya yang sama atau saling menggantikan, boleh. Itu adalah fa'il ya. Jadi fa'il itu ada zohir, ada domir, ada muawwal, dan satu lagi ada fa'il dari mabni ya. Nah, sekarang kita masuk kepada naib fa'il atau pengganti fa'il. Nah, di sini ada kaidah untuk naib fa'il ini. Bentar, kita coba bacakan dulu. Ya, coba ada yang mau membaca untuk kaidah naib fa'il ini silahkan. Gak apa-apa, salah juga ya kita belajar membaca. Silakan Bapak Maman, Ustadz Maman, silakan membaca sebisanya aja. Mau dicoba? Ibu Lilit, silakan Ibu Lilit mau mencoba membaca aja. Ibu Lilit silakan. Bapak Ahmad Ayatul Yakin baru bergabung, iya. Oh silakan, Ufti Hasna, silakan untuk membaca dulu naibul fa'il. Bismillahirrahmanirrahim. Naibul fa'il huwal ismu al-ma'rufu alladhi sabaqahu fa'ala fi'lu mabni lil majhuli aw ma fi ma'nahu wa dalla ala man waqa'a alaihi al-fi'li nahwu hurrimat alaikumul maitata waddamu. Baik, nah kita akan terima kasih ya. Nah harus berani membaca ya, nggak apa-apa salah karena kita belajar ya. Naibul fa'il, naib atau pengganti dari fa'il. Karena kan kita ketahui ya ada istilah fa'il, ada naib fa'il. Naib itu yang menggantikan fa'il gitu ya. Berarti dia kalau menggantikan fa'il, fa'ilnya kemana? Nah di sini ada teorinya. Kita lihat pada kaidahnya. Naibul fa'il huwal ismul marfu'u. Nah, dibacanya ismul marfu adalah isim yang marfu. Isim yang menjadi subjek atau ya subjek ya di sini yang dimaksud adalah subjek.
isim yang menjadi subjek atau predikat. Marfu itu pokoknya kalau tidak subjek sudah pasti predikat. Itu marfu. Jadi ingat sekali lagi, marfu itu adalah posisi utama dalam suatu kalimat. Itu marfu. Marfu selalu subjek atau predikat. Marfu tidak pernah menjadi objek, tidak pernah menjadi keterangan, tidak pernah menjadi pelengkap. Nggak pernah. Marfu itu kalau tidak subjek sudah pasti predikat. Itu pemahaman marfu di dalam gramatika bahasa Indonesia ya. Marfu itu kalau bukan subjek dia sudah pasti predikat. Itu posisinya. Nah, huwal ismul marfu. Jadi naib fa'il itu kondisinya pada tatanan subjek dan predikat. Nah, gitu maksudnya. Adalah isim atau nomina. Nomina ya, bukan kata benda, maksud saya nomina. Kalau kata benda, ingat sekali lagi, tidak semuanya kata itu benda gitu maksudnya. Makanya sebutnya nomina sekali lagi. Nomina itu bukan hanya kata benda. Nomina itu adalah suatu nama yang tidak ada unsur waktu, itu aja. Naibul fa'il adalah nomina yang menempati posisi subjek dan predikat. Marfu itu subjek atau predikat. Tetapi, nah di sini ada batasannya. Alladzi sabaqahu fi'lun. Batasannya ini, bahwa isim naib fa'il itu yang mendahuluinya dulu atau yang didahului oleh kata kerja dulu. Nah, gitu kan. Tetapi ada batasan lagi. Walaupun kata kerja, nah ini kata kerja yang mana? Kata kerja mabniun lil majhuli. Adalah kata kerja yang mabni terhadap majhul. Au ma fi ma'nahu, atau yang semakna dengan fi'il mabni majhul. Dan catatannya apa? Wa dalla ala man waqa'a alaihil fi'lu, dan menunjukkan kepada yang terkenai pekerjaan olehnya. Jadi ini maksudnya yang dikenai pekerjaan, menunjukkan yang dikenai pekerjaan. Ini berbeda dengan fa'il. Kalau fa'il itu yang mengerjakan, naib fa'il itu yang dikenai pekerjaan. Contoh, biar lebih paham. Nahwu, contoh, hurrimat. Nah, kalau ini baru hurrimat. Kalau tadi haroma alaikumul maitata wadama. Kalau tadi haroma ada fa'ilnya. Nah, ini dibikin majhul. Hurrimat alaikumul maitatu wadamu, telah diharamkan atas kalian apa yang diharamkan. Nah, ini jawabannya yang menjadi naib fa'il itu al maitatu, bangkai, wadamu, dan darah. Nah, ini adalah naib fa'il. Naib fa'ilnya di sini al maitatu. Pertama, kenapa dia dijadikan naib fa'il? Didahului dulu oleh kata kerja. Kata kerjanya hurimat. Kata kerja mabni majhul. Apa itu mabni majhul? Untuk lebih memahami mabni majhul itu kata pasif dalam bahasa Arab. Ingat, kata itu ada kata aktif, ada kata pasif. Kata kerja ya maksudnya. Kata kerja aktif, ada kata kerja pasif. Untuk fa'il berada setelah kata kerja aktif. Misalkan saya doroba aliyun, telah memukul Ali. Nah, itu aliyun berada setelah kata kerja aktif doroba. Tapi kalau di sini hurrimat, telah diharamkan. Jadi kata kerja pasif itu maknanya mempunyai padanan di. Telah di, nah gitu. Telah diharamkan atas kalian. Apa yang diharamkannya? Nah, itu jawaban dari apanya itu al-maitatu, yaitu bangkai, wadamu, dan darah. Inilah yang menjadi naib fa'il. Naib fa'il itu adalah pengganti fa'il pada kondisi pasif. Contoh, saya memakan roti. Roti dimakan. Nah, atau telah dimakan roti itu. Nah, telah dimakan roti itu, si roti jadi naib fa'il. Itu. Jadi yang dikenai pekerjaan dalam tatanan kata kerja pasif. Ya, pasif itu yang memiliki makna di. Jadi mudahnya naib fa'il itu adalah
suatu subjek pada tatanan kata kerja pasif. Itu yang lebih mudah memahami. Jadi telah dimakan roti itu. Nah itu contohnya, telah dimakan roti itu. Ada kata di. Itu dalam bahasa Arab adalah kata kerja pasif atau mabni majhul sebutnya. Mabni majhul itu kata kerja yang dibentuk pasif. Berbeda dengan aktif. Aktif itu memiliki makna me. Ibu atau Ali memakan roti. Nah, kalau me itu pas aktif ya. Kalau di itu pasif. Dan pasif adalah majhul. Maka setiap subjek yang ada pada tatanan kata kerja pasif adalah naib fa'il. Kita contohnya lihat lagi. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal mu'allafatu. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal mu'allafati qulubuhum. Nah, kalau ini tatanannya yang semakna auma fi ma'nahu atau yang semakna dengan kata kerja pasif. Di sini sudah bukan kata kerja lagi, tetapi di sini sudah menggunakan isim. Ternyata naib fa'il pun boleh berasal dari isim. Sebagaimana kemarin bahwa fa'il ternyata dimiliki juga oleh isim fa'il, dimiliki juga oleh isim masdar, dimiliki juga oleh sifat musyabbahah, dimiliki juga oleh isim tafdil. Nah, begitu juga sekarang isim naib fa'il dimiliki juga oleh isim maf'ul. Sini contohnya, innamas shadaqatu lil fuqara'i. Sesungguhnya sedekah-sedekah itu lil fuqara'i bagi orang-orang yang fakir, wal muallafati qulubuhum. Nah, di sini urusannya muallafati. Muallafati itu isim maf'ul yang mempunyai makna di. Hampir sama dengan kata kerja yang mempunyai makna di. Jadi isim maf'ul dengan fi'il majhul itu satu satu level. Mu'allafun itu artinya yang dilembutkan atau yang dimu'alafkan ya. Wal mu'allafatu qulubuhum, dan yang hati-hatinya dilembutkan, maksudnya untuk menerima Islam ya, mu'alaf ya, maksudnya mu'alaf itu dari orang yang dilembutkan, qulubuhum hatinya. Nah, di sini kita lihat kata mu'allafatu. Mu'allafatu adalah isim maf'ul dari fa'ala yufa'ilu. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan, mufa'ilun mufa'alun. Nah, ini allafa yu'allifu ta'lifan, mu'allifun mu'allafun. Nah, ini mu'allafun itu isim maf'ul. Isim maf'ul dari allafa yu'allifu, fa'ala yufa'ilu. Nah, ini isim maf'ul itu boleh mempunyai naib fa'il, yaitu qulubuhum. Qulubuhum dia harus domah ya, qulubu, karena dia naib fa'il dari mu'allafatu. Karena mu'allafatu isim maf'ul, dan isim maf'ul disetarakan sebagai kata kerja yang majhul. Yang mana mu'allafatu ini semakna dengan yu'allafu. Yu'allafu. Tapi kalau untuk muannasnya tu'allafu qulubuhum. Jadi sama dengan kata kerja tu'allafu qulubuhum, yang dilunakkan hati-hati mereka. Bedanya tu'allafu kata kerja, al-mu'allafatu isim nomina. Beda kan? Ini nama benda, nama pembendaan, bukan kata benda tapi nomina. Kalau yu'allafu atau tu'allafu dia itu kata kerja. Nah, jadi sekali lagi, ternyata yang mempunyai naib fa'il bukan hanya fi'il, ternyata isim maf'ul juga mempunyai naib fa'il. Sebagaimana kemarin yang mempunyai fa'il ternyata bukan hanya fi'il, ternyata isim fa'il mempunyai fa'il, isim masdar mempunyai fa'il, sifat musyabbahah mempunyai fa'il, dan juga dan bentuk-bentuk isim tabdil ya juga mempunyai fa'il. Nah, ini pun begitu. Nah, kita lihat kepada contoh. Ada di sini materi yang lain, yaitu asbabu hazbil fa'ili. Sebab-sebab membuang
fa'il. Kenapa suatu pelaku itu dibuang sehingga bentuknya menjadi pasif? Misalkan, ibu memakan roti. Menjadi kalimat roti telah dimakan. Roti itu telah dimakan. Nah, kenapa dihilangkan pelakunya sehingga dijadikan kata kerja yang pasif, asalnya menjadi di. Nah, di sini di dalam bahasa Arab mempunyai beberapa alasan kenapa fa'il pelaku dibuang sehingga dia menjadi majhul atau dia menjadi naib fa'il, menjadi pengganti dari fa'il. Yang mana pengganti fa'il itu kan sebutnya naib fa'il yang wajib marfu juga, hanya bedanya kata kerjanya dari bentuk majhul, dari bentuk pasif atau dari isim maf'ul. Ada beberapa alasan kenapa dibuang fa'il. Yang pertama, lil ilmi bihi, karena sudah diketahui dan sudah dimafhum sehingga tidak usah disebutkan lagi. Contoh, wa khuliqal insanu dhaifan, dan telah diciptakan manusia itu dalam keadaan lemah. Khuliqo di sini sudah kita ketahui, ya siapa lagi yang menciptakan manusia kalau bukan Allah. Nah, itu maksudnya. Tidak perlu lagi disebutkan, kan sudah paham dan sudah tahu. Makanya di sini wa khuliqo, dan telah diciptakan al insanu manusia. Nah, di sini urusannya khuliqo dan al insanu. Khuliqo ini kata kerja pasif atau kata kerja fi'il majhul dalam bentuk fu'ila. Khuliqo. Jadi, kata kerja yang majhul ini tidak mempunyai fa'il. Setiap kata kerja yang majhul tidak boleh punya fa'il, tapi hanya boleh mempunyai naib fa'il, pengganti fa'il. Jadi yang diciptakan dan telah diciptakan manusia itu. Nah, siapa penciptanya? Nggak perlu disebutkan karena yang pertama tadi apa? Lil ilmi bihi, sudah diketahui dan mafhum, tidak usah disebutkan lagi. Yang kedua, lil jahli bihi, tidak disebutkan pelakunya itu atau tidak disebutkan fa'ilnya itu karena memang tidak diketahui siapa pelakunya. Contoh, suriko al-baitu, rumah itu telah dicuri. Siapa pencurinya? Justru tidak tahu siapa yang mencurinya, ini belum diketahui orangnya. Nah, maka suriko dibentuklah bentuk fasib, bentuk majhul ya. Telah dicuri rumah itu. Nah, suriko fi'il majhul atau bentuk kata kerja pasif atas bentuk fu'ila, suriko. Al-baitu naib fa'il, dia itu pengganti dari fa'il dan dia juga marfu, tanda marfunya dengan dhammah al-baitu. Itulah naib fa'il. Bedanya kalau naib fa'il itu majhul ya kata kerjanya, pasif. Iza lam ya'rib asariko, jika atau idza lam yu'rab asariku, apabila memang tidak diketahui pencurinya. Nah, ini alasan yang kedua, karena memang tidak diketahui pelakunya, makanya dibuat bentuk majhul atau pasif. Terus yang ketiga, kenapa suatu kata jadi pasif atau menggunakan makna di? Nah, lil khaufi alaihi, karena enggan mengucapkan orang itu. Misalkan duriba fulanun, seseorang telah dipukul. Duriba, telah dipukul. Fulanun, seseorang. Nah, idza arabta ad-doriba, jika engkau memang mengetahui pelakunya, goero annaka, hanya saja engkau ini khifta, khawatir, alaihi, atas hal tersebut, falam tadkurhu, maka engkau tidak mengucapkannya. Nah, ini alasannya karena memang kita khawatir mengucapkannya akan jadi masalah, makanya dibuatlah kata kerjanya pasif. Telah dipukul seseorang itu, gitu. Kita tidak mau menyebutkan siapa yang memukulnya, itu lil khauf, karena khawatir. Kemudian ada lagi lil khaufi minhu, ini takut. Khaufu min itu takut pada orangnya. Kalau khauf ala itu khawatir atas sesuatu ya. Lil khaufi minhu nahu surikotis saatu. Surikot, telah dicuri as-saatu, jam tangan tersebut. Idza arabta, jika engkau mengetahui asariko pencurinya, walam tadhkurhu, tetapi kau tidak menyebutkannya, khaufan minhu, karena takut dari orangnya gitu. Kalau ini takut dari orangnya ya, karena kita merasa takut orangnya itu penjahat atau gimana. Tapi kalau yang di atas itu takut sesuatu hal
ala itu atas perbuatannya ya, lil khaufi alaihi akan jadi masalah berkepanjangan kalau lil khaufi ala. Tapi kalau lil khaufi minhu ini dari orangnya. Jadi takut sama orangnya. Kalau atas sama urusannya gitu akan jadi beda ya, khauf ala dan khauf minhu. Kalau lil khaufi minhu itu kita takut dari orangnya. Kalau lil khaufi ala kita takut atas kejadian yang akan nanti terjadi ke depannya gitu ya. Itu beda. Khawatirnya beda. Kalau lil khaufi minhu karena takut orangnya. Kemudian yang kelima, li adamil faidah fi zikri. Nggak ada efeknya lah disebutin atau nggak disebutin juga gitu. Li adamil faidah. Nggak ada faedahnya disebutin juga lah gitu. Nggak penting. Nah gitu. Makanya dibikin pasif aja. Nahwu contoh. Wa idha huyyitum bitahiyatin. Dan apabila kalian diberi kehormatan dengan satu kehormatan. Nah ini huyyitum. Kalian dihormati. Oleh siapa lah nggak penting, oleh siapa saja pokoknya, nah gitu. Wa idza huyyitum, nah ini yang jadi persoalannya, huyyitum, huyyi di sini fi'il majhul bermakna di atau kata kerja pasif, tum naib fa'ilnya. Nah, di sini ada 5 alasannya kenapa suatu kata itu dibikin fasib. Kenapa suatu fa'il itu dibuang sehingga menjadi naib fa'il. Dikarenakan alasannya ada 5 ini. Pertama, apa saja? Silakan sebutkan. Lil ilmi bihi ya. Karena sudah diketahui pelakunya. Jadi gak usah disebutkan lagi pelakunya sehingga cukup dibentuk pasifkan saja. Khuliqo telah diciptakan manusia itu. Allahnya nggak perlu disebutkan, fa'ilnya nggak perlu disebutkan. Asalnya begini, wa khalaqallahul insana, dan Allah telah menciptakan manusia. Itu kan bentuknya aktif. Allah telah itu kan aktif, menciptakan. Itu sebutnya maklum, maklum itu aktif. Wa khalaqallahul insana, insananya menjadi objek. Nah, naib fa'il itu objek yang mengganti posisi pelaku gitu. Sebut naib fa'il itu naib pengganti fa'il dari pelaku. Asalnya objek. Asalnya al-insana. Ini objek, maf'ul bih asalnya al-insana ini. Hanya kalimat Allahnya dibuang karena kita sudah memahami. Dibuatlah bentuk majhul sehingga asalnya khalaqallahul insana menjadi wa khuliqal insanu. Kata Allahnya dibuang, kata al-insananya berubah menempati posisi pelaku yang mana posisi pelaku itu di domah. Ini pun ikut-ikutan jadi domah. Tetapi posisinya sudah bukan menjadi objek lagi. Ini tidak jadi objek, tetapi menjadi naib fa'il. Pengganti objek karena asalnya dia itu objek. Maksud saya pengganti subjek karena asalnya dia itu objek. Itu konsep dari naib fa'il itu ya. Dan alasan-alasan dibuangnya yang pertama tadi lil ilmi bihi karena memang sudah diketahui pelakunya, tidak perlu disebutkan lagi. Yang kedua lil jahli bihi karena memang pelakunya tidak diketahui sehingga ya disembunyikan saja karena memang tidak tahu. Yang ketiga, karena kita kekhawatiran lil khaufi alaihi. Khawatir terjadi sesuatu, lil khaufi minhu karena memang takut atas orangnya atau takut dari orangnya, lil khaufi minhu. Yang kelima, nggak ada faidah, disebutkan juga nggak akan paham kamu ini siapa orangnya. Yang penting idza huyyitum, apabila kamu telah dihormati. Nah, oleh siapa? Iya, pokoknya oleh siapa saja. Bitahiyatin dengan suatu penghormatan, fahayyu bi ahsana minha, maka hormatilah orang itu yang telah menghormati kamu bi ahsana minha dengan yang lebih baik daripada yang dia berikan kepada kita. Maksudnya di sini apa? Saling membalas kehormatan, saling hormat menghormati. Apabila kita telah dihormati seseorang, balas penghormatannya itu. Bahkan kalau bisa lebih baik lagi membalasnya. Misalkan kalau dia memberi 1 bungkus, kita ngasih harus lebih. Mungkin 2 bungkus. Wa idza huyyitum bitahiyyatin fahayyu bi ahsana minha. Apabila kamu telah diberi 1 penghormatan, maka hormatilah atau balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik daripadanya, aurudduha, atau balaslah dengan yang sepadan minimal. Bahkan minimalnya pun sepadan. Yang sepadan minimal, aurudduh atau kembalikanlah yang sepadan. Nah, ini
dalil dari kita harus menghormati, ternyata harus yang lebih baik daripada yang kita dihormati kepada kita. Maksudnya, apabila orang menghormati kita, kita harus balas membaliknya lebih ganda kalau bisa ya, dan lebih baik justru. Ini kata yang jadi perhatiannya huyitum. Nah, itu yang karena li adamil faidah, karena tidak penting kita menyebutkan siapa gitu ya. Ini alasannya. Ada 5. Nah, kemudian untuk materi selanjutnya kita akan masuk kepada sesuatu apa yang menjadikan pengganti dari maf'ul bih. Nah, untuk ini kita tidak perlu lanjutkan hari ini, kita akan sambung minggu depan. Biar satu persatu dulu ilmunya masuk. Jadi kita ulang sekali lagi ya, bahwa fa'il ini kita masih masuk di fa'il di awal-awal, ada zohir, ada domir, ada juga yang ditakwil atau muawwal, dan ada juga yang mabni ya. Kemudian naib fa'il itu adalah pengganti dari objek yang menempati posisi pelakunya, yang mana pelakunya tidak disebutkan dengan alasan 5 tadi. Karena diketahui, karena tidak diketahui, karena khawatir, karena takut dari orangnya, atau karena tidak ada faidahnya, disebutkan pun tidak penting. Demikian ya yang bisa kita paparkan sementara ini mengenai fa'il dan naib fa'il. Mudah-mudahan jadi tambahan ilmu buat semuanya. Jangan lupa nanti kita akan bertemu malam Jumat mendatang dengan materi tambahan. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Syukran kasiran. Insya Allah nanti kita juga akan kembali buka lagi Al-Muyassar Jilid 1. Kita akan kembali lagi mengulas Jilid 1 dengan ustadz yang lain. Insya Allah ada pemateri lagi. Al-Muyassar Jilid 1. Yang mau mengikuti kembali Al-Muyassar Jilid 1-nya sambil merojaah. Silahkan, sepertinya sama katanya Al-Ustadznya bisa hari Kamis juga, tapi jam 9 katanya, kata beliau. Kalau tidak salah, atau jam setengah 9 ya. Jam setengah 9. Nah, jam 9.30-nya Al-Muyassar 3. Dan nanti kita akan cari pemateri untuk Al-Muyassar 2-nya lagi. Jadi di grup kita insya Allah akan komplit ya, ada kajian Al-Muyassar 1, Al-Muyassar 2, dan Al-Muyassar 3. Silakan Akhwi Nizar Alwi, ada pertanyaan? Silakan. Oh, enggak, Ustaz, kepencet. Oke, ada pertanyaan. Baik, bagaimana paham kira-kira pembahasan yang barusan, atau malah bingung saya menjelaskannya? Jadi lumayan berat, Ustaz. Silakan Ukhti Azhar Haryanti, ada pertanyaan? Cukup. Ada pertanyaan, silakan. Kalau Ukhti bukan ST Azhar. Ya, kalau tidak ada pertanyaan, insya Allah nanti Kamis mendatang sudah mulai ada Al-Muyassar Jilid 1 dan Al-Muyassar Jilid 3 ya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Insya Allah kita bertemu Kamis mendatang pada waktu yang sama. Mudah-mudahan tidak telat, karena barusan ada error sedikit nih pada sistem kami. Jadi kita menggunakan Google Meet kembali, biasanya Zoom ya. Mudah-mudahan kalau minggu depan bisa menggunakan Zoom. Tapi yang penting tidak sampai error kembali. Terima kasih atas perhatiannya. Mari kita tutup. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan mutaqabbalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa fil usbu'il qadim. Waalaikumsalam. Syukran jazilan ya Ustaz. Afwan. Kalau Ustaz. Afwan.